Biar coba seru di sini review ini kita akan bahas terkait beberapa foreshadow dari Gear 5 Nika yang dimiliki oleh Sencho kita. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana Nika aka Gear 5 Sun Guard yang benar-benar sedang hype di jagat maya sosial media ini, itu adalah definisi hal yang wadidaw banget. Selain promosi gila-gilaan dari pihak One Piece, tentu saja kita para fansnya yang rela ganti DP dengan Gear 5-nya yang bahkan public figure pun pada ikutan ngubah fotonya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa Nika ini sebenarnya sudah ada foreshadowkan sejak lama sekali dari chapter 1 One Piece yang rilis tahun 97 tersebut. Yang Oda ini memang seorang yang sangat menakjubkan, di mana dia benar-benar memanfaatkan kanji Jepang yang ada untuk memperkaya dunia One Piece. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Jadi siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana saya cukup yakin Oda benar-benar sudah merencanakan Nika atau Sun Guard yang memiliki kemampuan paling konyol di dunia ini sejak awal sekali. Dimana jika kita perhatikan, bahasa Jepang Nika ini adalah sebuah sound effect seseorang yang sedang tersenyum. Yang kita sendiri bisa lihat kanji yang digunakan oleh Roger di chapter 1 saat dia tersenyum pun itu dibacanya adalah Nika. Yang jika kita perhatikan juga, kanji yang digunakan itu bisa saja dibaca dengan Nia, dengan kanji yang sebenarnya sangat mirip sekali. Yang jika kalian sering membaca permainan kanji dari Oda Sensei, contohlah yang paling mudah, kanji Imu yang dia berikan ini memiliki simbolis lain sebagai Buddha atau dewa, yang memang Imu ini adalah seorang dewa kan di dunia One Piece. Dan kebalikan juga dari air laut yang di dalam bahasa Jepang adalah Umi, dan di sini dia menjadi Imu. Makanya banyak sekali teori yang berkata Imu adalah Mother of Nature alias lautan ini sendiri. Dimana hal menarik lain yang kita dapatkan juga adalah perubahan ketawa dari bekas Sencho kita, dimana ketika Luffy tertawa sebelum memakan buah iblis di usia kecilnya, dia tertawa dengan shi, tapi tiba-tiba ada perubahan kanji yang udah gunakan menjadi nihi pasca memakan buah iblis tersebut. Yang dimana beberapa hal serupa lagi kita lihat adalah ketika dia berkata akan menjadi raja bajak laut kepada Koby, dan ketika juga dia akan dieksekusi oleh Buggy. Semuanya terlihat ada tanda ni di momen-momen yang sangat penting seperti itu. Tapi sebentar, jika kita perhatikan lagi simbolis ni dari Luffy ini, bukankah itu bisa kita ubah dan serupa dengan kanji Nika juga? Yang lagi-lagi ada apa nih? Oda Cuan yang memberikan semacam foreshadow yang tidak terlihat. Ya mungkin kalian juga akan merasa, ya elah bang, cocok logi S3 banget ini mah namanya. Tapi sebentar, Oda sebenarnya memang selalu bermain dengan kanji dari kata-kata yang ada. Contohlah seperti Nami, di mana dari arti namanya Na dan Mi yang berarti 7 atau 3. Makanya Nami ini ulang tahun di bulan Juli dan tanggal 3. Lalu untuk Sanji yang berarti 3 dan 2, dia pun ulang tahun di bulan Maret tanggal 2. Nah, untuk Luffy sendiri kita semua tahu dia ulang tahunnya tanggal 5 Mei yang sangat-sangat tidak menyambungkan. Yang memang sebenarnya di tanggal 5 Mei ini dinobatkan juga sebagai hari anak, dan Luffy yang seperti anak-anak ini bisalah dicocokkan. Yang sebenarnya bagian ini cukup mirip lah dengan Usopp yang diberikan tanggal ulang tahun di 1 April yang identik dengan April Mop atau yang bohong-bohongan, makanya Usopp sebagai tukang bohong. Tetapi dari kanji angka 5 ini yang dibaca Go dan kita lihat dengan bentukan kanjinya, yang jika kalian perhatikan, mari kita coba pisahkan kanji dari Go ini. Boom, itu adalah kanji dari Ni dan Ka. Maka ulang tahun Luffy adalah Nika yang wah, bukankah Oda sangat luar biasa sekali. Nah, dimana tadi adalah chapter-chapter awal terkait nama dari Nika, tapi sebenarnya masih banyak lagi foreshadow yang ada tunjukkan. Terutama banyak sekali simbolis terkait matahari yang bahkan Nika disebut sebagai dewa matahari sebelum mulai terkenal seperti sekarang. Seperti yang pertama kali banget di Pulau Jaya, yang itu pun ketika anak dari Kalgara yang berkata terkait Sun God yang akan menyelamatkan dirinya. Dimana bahkan simbol pemberontakan dari Alabasta juga disimbolkan dengan matahari. Lalu juga ada yang namanya bajak laut matahari, serta jangan lupa juga klan Kozuki jika kita lihat bentukannya lagi-lagi seperti matahari.
Ya mungkin kalau kalian lihat ini sekarang udah cukup ngelah dengan semua hal itu, karena kemungkinan besar itu adalah kerajaan-kerajaan yang semuanya ada hubungan dengan Joy Boy atau Nika di era Queen Century. Apalagi kita baru-baru ini mengetahui kan, jika raja atau mungkin ratu lah Alabasta 800 tahun yang lalu, yaitu Nefertari Lily, dia juga termasuk ke dalam klan D yang bahkan pesannya untuk mendatangkan Fajar atau Dawn. Yang lagi-lagi kalau kita bawa ke chapter awal, bahkan sebelum Luffy memakan buah iblis, di situ ada backsound favorit dari Oda yang sering muncul sampai sekarang, alias Dawn di belakang Luffy. Tapi setelah dia memakan buah iblis, sound effect-nya jadi cukup berubah menjadi Dawn dengan lebih panjang, yang sebenarnya Dawn ini pun bisa dibaca dalam bahasa Jepang sebagai Dawn, dan Dawn ini lagi-lagi adalah Fajar. Dan bukankah kita semua tahu bahwa kampung halaman Luffy atau desa Fusha disebut sebagai Dawn Village lah, lagi-lagi desa Fajar, yang bukankah semuanya sangat berhubungan? Serta bagian menarik lagi yang sangat-sangat bikin merinding adalah saat momen kemunculan Gear 5 Luffy Awakening, di mana Zunisa yang mendengar Drums of Liberation di animenya, yang sejujurnya untuk musiknya sangat merinding banget. Dan sedekah kalian, sound effect yang digunakan di manganya dari general tersebut adalah Dawn, yang bahkan mungkin jika ditekskan menjadi Dom Dut Dada atau Don Dototo lah. Yang untuk kanji Jepangnya, hal ini pernah kita dapatkan berkali-kali di suatu genderang, dan terutama di salah satu arc yang paling penting, alias arc Skypiea, dimana mungkin kemampuan Luffy ini yang disebut sebagai kemampuan yang paling gila, paling konyol di dunia One Piece, yang bahkan sebelumnya Oda pun memang pernah berkata di sebuah SBS bahwa dia memiliki kemampuan paling konyol agar Luffy bebas berbuat bodoh dalam pertarungannya. Dan bahkan jika kalian sadar, penggambaran dari Luffy atau serial One Piece ini benar-benar definisi kartun banget. Makanya mungkin ini sedikit trivia ya, dimana dahulu Oda pun sudah berkali-kali untuk mendaftarkan serial One Piece, tetapi semua majalah yang ada di Jepang sana menolak cerita dari Oda Sensei ini, yang alasannya karena mereka sangat aneh melihat gambaran dari Oda yang memadukan di antara kultur gambaran manga yang ada di Jepang dan juga kultur gambar yang ada di komik barat sana. Makanya akhirnya berkali-kali Oda ditolak untuk serial One Piece. Jadi emanglah yang namanya sukses itu pasti butuh proses yang panjang, yang hal ini sebenarnya sangat mirip dengan kisah Harry Potter dari J.K. Rowling. Atau balik lagi, akhirnya majalah Shueisha yang sekarang menjadi publisher dari manga One Piece ini, dia menerima cerita konyol tersebut, dan boom, akhirnya Shueisha bisa menjadi majalah yang paling baik lah di Jepang sana. Yang sebenarnya alasan simpelnya hanya karena Oda dulunya dia mencampurkan berbagai budaya yang sebenarnya itu adalah salah satu kejeniusan yang dulunya diremehkan dan sekarang malah menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang bahkan jika kalian sadar, kejeniusan Oda terkait mencampurkan budaya tersebut masih berjalan sampai sekarang, di mana serial One Piece sekarang bukankah terutama di Gear 5-nya benar-benar bentukan kartun. Karena jika kita lihat juga dari chapter 1, bagaimana reaksi orang-orang terus saat melihat Luffy yang berubah menjadi karet, yang bukankah itu ala-ala kartun banget lah. Semua hal kartun yang Luffy lakukan selama cerita berlangsung pun sangat-sangat mirip sekali. Contohlah Splilon itu, selalu juga Popeye, yang lagi-lagi itu bukan Jepang. Yang mungkin baru-baru ini terkait Gear 5 kita sering lihat lah dari Tom and Jerry. Ya, terima kasih juga kepada imajinasi Oda yang luar biasa, hanya dengan karet doang, Luffy benar-benar bisa dia ubah menjadi berbagai hal walau dengan beberapa batasan di mode-mode sebelumnya. Dan tentu saja dengan aktifnya dari Gear 5 dari Luffy ini, sesuai dengan kata-kata Gorosei, bahwa imajinasinya bisa lebih bebas lagi, atau mungkin bisa kita bilang, ini biar Oda gampang aja lah untuk mengekspresikan kebebasan terkait kekuatan karakter utamanya. Tapi lagi-lagi berkali-kali saya katakan, imajinasi tidak terbatas dari Luffy ini, tetapi tetap terbatas ya dari sisi sifatnya, bahwa Oda melalui Gorosei pun sudah memverifikasi jika Luffy mau bagaimanapun dia tetaplah karet. Dan satu hal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa dari imajinasinya adalah dia akhirnya bisa mengubah sekitarnya menjadi karet agar dia bisa memantul sekeinginannya, lagi-lagi sangat gila sekali. Ya, jadi jika kalian perhatikan dari berbagai simbolis semua ini yang bahkan banyaknya Oda tunjukkan sejak chapter 1. Yang Oda ini memang benar-benar sedang menunggu momen yang pas saja lah untuk membangkitkan Nika yang sejak lama sekali, dan menurut saya pribadi Wano Kuni adalah lokasi yang sangat-sangat tepat sekali untuk awakening
Nika tersebut. Mulai dari bersejarahnya Wano Kuni lah, sampai hubungan Kaido yang ternyata menjadi penjaga Wano Kuni, dan ada alasan kenapa dia menjaga Wano Kuni, karena untuk menunggu kedatangan dari sang Joy Boy. Karena di kekalahannya, akhirnya kita mengetahui siapa Joy Boy itu adalah orang yang dapat mengalahkan Kaido, dan Kaido ini tepat 100%. Yang sebenarnya untuk bagiannya juga sudah pernah saya bahas lah di satu mega teori dari channel ini terkait sebenarnya Kaido ini berperan sangat-sangat kuat sekali dalam kebangkitan seorang Joy Boy, di mana dulunya Kaido ini adalah dikiranya Joy Boy oleh King juga yang notabene seorang Lunarian. Makanya mungkin Oda akhirnya memikirkan, oke, sepertinya sudah saatnya Nika dibangkitkan, karena sebelumnya juga dia pernah berkata berkali-kali dia masih sangat bingung gimana ya cara Luffy untuk mengalahkan Kaido. Bahkan ketika Aku Wano pun sudah berjalan setengahnya, di situ Oda masih belum tahu gimana cara Luffy mengalahkan Kaido. Ya mungkin akhirnya, oke, sudah saatnya kita membangkitkan Nika untuk mengalahkan Kaido yang super power ini. Yang sejujurnya di tahun lalu chapter 1044 yang sebenarnya dari 1043 sih, One Piece sudah mengguncang dunia yang sangat-sangat gila sekali, yang sama dengan anime di episode 1071 saat kemunculan Nika. Yang kira-kira kalau menurut kalian, apakah Oda sudah merencanakannya sejak awal, atau mungkin Oda malah berpikir, lah iya juga ya, gue malah nggak kepikiran hal itu? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.